Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aurelia Himawan dari IKI 2A dengan nomor NIM 21034310338. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mini project yang telah saya buat. Pada mini project kali ini, saya memilih untuk membuat program kalkulator matriks sederhana. Saya memilih program ini karena kalkulator yang terdapat di handphone adalah kalkulator biasa. Sedangkan untuk menghitung matriks sendiri, kita harus mendownload aplikasi dengan banyak fitur yang mengharuskan kita untuk membayar. Maka dari itu, saya membuat kalkulator matriks sederhana untuk memudahkan user dalam menghitung dan tentu tidak memakan waktu yang banyak. Pada program ini, user bisa menginput ordo hingga 4x4 dan terdapat menu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk algoritmanya, dimulai dari mulai, lalu pilih menu penjumlahan, perulangan, pengurangan, atau perkalian. Lalu input menu yang dipilih, lalu input baris dan kolom, input elemen matriks 1 dan matriks 2, proses perhitungan matriks, tampilkan hasil, break, pilih untuk lanjut atau tidak. Jika lanjut dapat pilih yes atau y dan akan kembali ke menu utama. Sedangkan jika tidak ingin melanjutkan program, Anda bisa menekan no atau end dan program akan selesai. Untuk flowchart-nya, mulai, lalu proses, penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu input menu yang dipilih, Q1, penjumlahan, input baris dan kolom, lalu input angka matriks 1 dan matriks 2, lalu ada proses penjumlahan matriks, selanjutnya ada hasil, lalu break, case 2, pengurangan, input baris dan kolom, input angka matriks 1 dan 2, lalu ada proses pengurangan matriks, hasil, lalu break, case 3, input baris dan kolom, input angka matriks 1 dan 2, proses perkalian matriks, hasil, dan terakhir break. Lalu setelah selesai nanti ada pilihan untuk lanjut atau tidak. Jika lanjut, nanti akan kembali ke menu untuk menginput penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Jika tidak, program akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding. Yang pertama ini ada void penjumlahan. Pada baris 20 sampai 21 ini untuk mendeklarasikan variabel baris, kolom, M, N, matriks 1, matriks 2, dan hasil. M dan N itu untuk jumlah baris matriks dan kolom matriks. Sedangkan matriks 1, matriks 2, dan hasil itu merupakan array 2 dimensi yang memiliki kapasitas value sebanyak 4. Lalu yang terjadi pada baris 22 sampai 25 itu adalah menginputkan nilai ke dalam variabel M dan N. Lalu yang terjadi pada baris 27 sampai baris 30 itu adalah melakukan perulangan M dan N untuk menginputkan elemen matriks di variabel 1. Variabel matriks 1. Lalu yang terjadi pada baris 34 sampai 37 itu melakukan perulangan M dan N untuk menginputkan elemen matriks di variabel matriks 2. Lalu yang terjadi pada baris 40 sampai 48 itu melakukan perulangan M dan N untuk operasi penjumlahan variabel matriks 1 dan matriks 2, lalu hasilnya dimasukkan ke variabel hasil serta menampilkan hasil operasi penjumlahan matriks. Selanjutnya ada void pengurangan. Ini sama saja dengan void penjumlahan, tetapi bedanya pada
baris 72 sampai 80 melakukan perulangan M dan N untuk operasi penjumlahan variabel matriks 1 dan 2, dan hasilnya dimasukkan ke dalam variabel hasil serta menampilkan operasi pengurangan matriks. Jadi bedanya hanya di operasi pengurangan dan penjumlahannya. Lalu ada void perkalian. Sama seperti sebelumnya, pada baris 83 sampai 84 itu untuk mendeklarasikan variabel-variabelnya seperti baris, kolom, K, M, N, P, Q, jumlah, matriks 1, matriks 2, dan hasil. Matriks 1 dan matriks 2 dan hasil itu adalah array 2 dimensi yang memiliki kapasitas value 4. Dia hanya bisa maksimal memiliki panjang atau ukuran array baris dan kolom sebanyak 4. Lalu di sini terdapat K, di mana variabel K itu untuk perulangan operasi perkalian. Variabel M untuk jumlah baris matriks 1, variabel N untuk jumlah kolom matriks 1, lalu variabel P untuk jumlah baris matriks 2, dan variabel Q untuk jumlah kolom matriks 2. Terdapat juga variabel jumlah untuk nilai hasil operasi perkalian. Jadi yang terjadi pada baris 85 sampai 92 itu untuk menginputkan nilai ke dalam variabel M, N, P, dan Q. Lalu selanjutnya yang terjadi pada baris 94 sampai 95 itu adalah pengecekan kondisi jika variabel N atau jumlah kolom matriks 1 tidak sama dengan variabel P jumlah baris matriks 2, maka akan menampilkan pesan matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Lalu selanjutnya yang terjadi pada baris 97 sampai 106 itu adalah melakukan perulangan M dan N untuk menginputkan elemen matriks di variabel 1, lalu ini melakukan perulangan P dan Q untuk menginputkan elemen matriks di variabel matriks 2. Lalu yang terjadi pada baris 109 sampai 115 adalah melakukan perulangan baris sebanyak jumlah M, lalu di dalamnya melakukan perulangan kolom sebanyak jumlah Q, kemudian di dalamnya melakukan perulangan K sebanyak P, di mana variabel jumlah diisikan nilai hasil operasi perkalian. Setelah perulangan K, maka variabel hasil baris kolom diisikan dengan nilai variabel jumlah, dan variabel jumlah diset ulang menjadi 0. Lalu yang terjadi pada baris 118 sampai 126 adalah melakukan perulangan sebanyak jumlah M dan N untuk menampilkan nilai hasil operasi perkalian matriks. Pada void process terjadi kondisi switch case. Yang pertama itu ada switch. Perintah switch ini akan mengecek inputan kita apakah memenuhi kondisinya atau tidak. Selanjutnya ada case. Perintah case adalah ketika user menginput sesuatu, maka akan masuk dulu ke perintah switch, lalu akan dicek satu persatu di tiap case yang ada di dalam switch. Jika memenuhi syarat, maka program akan berjalan pada salah satu case yang syaratnya sudah terpenuhi tersebut. Lalu ada default. Perintah default sama halnya dengan else di if else, yaitu selain kondisi-kondisi di atas, maka dia akan masuk ke kondisi default. Jadi kalau misalkan kita menginput selain case-case di program ini, maka akan muncul kode program tidak dapat dijalankan. Dan terakhir ada break. Perintah break adalah perintah bawaan dari bahasa C atau C++, yaitu untuk mengakhiri suatu proses jika prosesnya sudah sampai ke break.
maka prosesnya akan berhenti. Dan ini ada yang terakhir, ini adalah untuk melanjutkan program atau tidak. Jika iya, maka bisa menekan Y, maka akan kembali ke main. Dan jika tidak, maka program akan selesai. Pada program ini saya menggunakan library stdio.h yang akan menggunakan perintah printf dan scanf. Lalu tipe data integer dengan variabel pilihan dan tipe data char dengan variabel y. Selanjutnya saya akan mencoba untuk compile dan run. Pertama kita akan mencoba menu penjumlahan atau nomor 1, lalu masukkan jumlah baris matriks, jumlah kolom matriks, masukkan elemen matriks pertama, masukkan elemen matriks kedua, berikut hasil penjumlahan kedua matriks. Jika ingin melanjutkan, tekan Y, lalu saya memilih menu nomor 2 atau pengurangan, jumlah baris matriks 2, kolom matriksnya 2, elemen matriks pertama, masukkan elemen matriks kedua, berikut hasil pengurangan kedua matriks. Lalu sekarang coba untuk menu nomor 3 atau perkalian. Masukkan jumlah baris matriks pertama, kolom matriks pertama, baris matriks kedua, kolom matriks kedua, lalu masukkan elemen matriks pertama, berikut hasil perkalian matriks. Jika sudah selesai dan Anda tidak ingin melanjutkan perhitungan, Anda bisa menekan tombol N, maka program akan selesai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk compile dan run untuk mengecek pada web proses. Jadi jika saya memilih menu selain penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka akan muncul kode program tidak dapat dijalankan. Kesimpulannya adalah, dari hasil program di atas, source code, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks berhasil dijalankan tanpa ada error dan menampilkan hasil perhitungan matriks 1 dan matriks 2. Teori yang digunakan untuk membuat program ini adalah menggunakan teori fungsi, pengkondisian, array, dan perulangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.